San! Setelah Jinwoo menunjukkan kemampuan dengan mengeluarkan prajurit bayangannya, Jinwoo pun mendapatkan lisensi Hunter Rank S sebagai Hunter Mage. Lantas, bagaimanakah viralnya nama Jinwoo di seluruh Korea, tapi tetap tak mengubah dirinya yang fokus solo dungeon? Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Ketika Jinwoo keluar dari kantor asosiasi, Jinwoo pun terkejut dengan banyaknya wartawan dan media yang meliputnya sehingga menjadi trending topik berita di televisi Korea. Jin sampai dikagetkan ketika diberitahu oleh temannya yang melihat opanya masuk televisi. Ternyata 10 menit sebelumnya, Lee Min Sung yang harus menunggu di luar kantor asosiasi akhirnya melakukan konferensi pers dan mengatakan jika nantinya hasil evaluasinya tidak berjalan dengan baik dan mendapatkan rank rendah, maka ia berjanji akan tetap melawan monster demi membayar kasih sayang dan kebaikan yang ia dapatkan sampai sekarang. Sambil berteriak, ia mengucapkan akan melindungi masyarakat sebagai seorang hunter tanpa melihat hasil evaluasinya. Membuat para wartawan pun bersemangat meliput berita tentang Lee Min Sung yang akan melepas titel bintang nomor 1 Asia demi jadi hunter level rendah. Sambil mengangkat kedua tangannya, Lee Min Sung pun nampak sangat senang karena semua perhatian terpusat padanya. Ia pun mengatakan bahwa ia sebagai bintang nomor 1 Asia memutuskan untuk pensiun. Para wartawan yang mendengarnya kemudian mengonfirmasi kembali apakah itu memang betul, yang artinya ia akan membuang semua yang telah ia dapatkan demi menjadi hunter level rendah. Sambil tersenyum licik, ternyata Lee Min Sung mempunyai maksud terselubung. Ia hanya membuat sebuah kebohongan karena sebenarnya ia sudah dievaluasi dengan level rank A. Ia berencana selama 2 tahun akan mendapatkan banyak uang sebagai seorang hunter di bawah asuhan sebagai Humas Guild Reaper yang merupakan jalan terbaik untuk menghilangkan rumor aneh yang menerpanya, serta bisa terlepas dari wajib militer dengan membuat skenario seolah-olah seperti sedang turun tahta dari singgasana dan mempertaruhkan hidupnya demi melindungi masyarakat, yang merupakan suatu peran yang luar biasa. Apalagi ia telah bekerja sama dengan Guildmaster Lim Taekyu yang sudah berbagi divisi dengannya. Tiba-tiba salah seorang wartawan mendengar sebuah berita dari Asosiasi Hunter bahwa baru saja ada Hunter Rank S ke-10 yang sudah diumumkan. Setelah mengecek di website Asosiasi Hunter, ternyata Sung Jinwoo sudah terdaftar dalam Asosiasi Hunter sebagai Hunter Rank S yang ke-10. Para wartawan kemudian menduga bahwa ruang evaluasi yang ditutup saat pagi ternyata bukan karena Lee Min Sung, melainkan ruang evaluasi ditutup untuk Hunter Rank S yang baru. Para wartawan yang sudah mengetahui berita tersebut dengan cepat berlari meninggalkan Lee Min Sung menuju ke depan pintu asosiasi untuk melihat Hunter Rank S ke-10 yang akan keluar. Membuat Lee Min Sung tampak pasrah terduduk di tanah. Ia tidak menyangka ada seorang Hunter Rank S bertepatan dengan hari konferensi persnya. Bahkan wartawan Lim yang sebelumnya menemaninya pun pergi meninggalkannya dan memerintahkan anggotanya untuk mengganti headline utama berita dengan judul Rank E berubah menjadi air mata sukacita Rank S. Rencana Lee Min Sung akhirnya gagal total karena berita dari Sung Jinwoo. Kasihan amat ya Lee Min Sung. Akhirnya berita Sung Jinwoo yang menjadi Hunter Rank S pun telah tersebar di penjuru Korea Selatan. Nampak ketua tim penambang yang membaca berita Sung Jinwoo. Tapi dari arah belakang, seorang yang membenci Jinwoo berteriak mengatakan saat ia melihat mata Jinwoo, ia sudah mengetahui bahwa Jinwoo adalah seorang pria yang jahat dan ingin melihat kejahatan apa yang Jinwoo lakukan. Ketika semuanya berkumpul, ternyata berita tersebut adalah tentang Jinwoo yang telah menjadi Hunter Rank S ke-10 di Korea Selatan. Membuat pria yang sok tahu tadi menjadi pucat dan malu. Hahaha, savage. Kemudian Lee Jo Hee dan Song Chi Yul yang pernah satu tim bersama Jinwoo sedang menonton beritanya. Di belakang Song Chi Yul ada pula Cha He-in yang berlatih berpedang tetapi sedang menguping. Ayah Jinwoo yang juga mengetahui kabar tentang Jinwoo yang menjadi Hunter Rank S tipe match menanyakan kepada Jinwoo
apakah berhasil membawa Sung Jinwoo masuk ke dalam guild Yujin. Jinwoo sambil tertunduk kemudian meminta maaf kepada ayahnya karena tidak bisa membawa Jinwoo bergabung ke dalam guildnya. Ternyata Sung Jinwoo sudah memutuskan untuk membuat guildnya sendiri dan menawarinya posisi sebagai wakil master. Mendengar itu ayah Jinwoo menjadi terkejut. Ayahnya pun menjelaskan alasan mengapa ia membuat guild Yujin. Jinwoo menduga bahwa hal itu karena uang saja. Ayahnya mengatakan bahwa jika hanya uang, ia sudah memiliki banyak uang. Ayahnya bertanya, apakah ia membuat guild utama dan mendapatkan banyak masalah hanya semata karena sedikit uang? Jinwoo yang penasaran kemudian bertanya, terus apa tujuan sebenarnya? Ayahnya mengatakan itu semua demi melindungi keluarganya, di mana kekuatan dan pengaruh hunter terus tumbuh setiap hari. Bahkan ada kasus seorang hunter yang kekuatannya setara dengan suatu negara hingga ada yang dijuluki sebagai hunter terkuat di dunia, melampaui rank S dan punya julukan sebagai hunter level negara atau nasional. Sehingga dalam situasi tertentu, negeri kecil bahkan sudah menganggap hunter seperti seorang raja. Jadi suatu saat nanti, hukum dan kuasa pemerintah tidak akan mampu untuk melindungi mereka. Sebelum itu terjadi, ayah Jinwoo akhirnya memutuskan untuk mengumpulkan hunter yang bisa dipercaya untuk menciptakan guild. Hunter yang punya loyalitas, tidak tertarik dengan uang atau koneksi pribadi. Dan menurutnya orang itu sudah ditemukan oleh Jinwoo. Ayahnya menyebut jika Jinwoo telah lulus sehingga ia menyerahkan guild Yujin kepada Jinwoo dan menyuruhnya mengembangkan guild Yujin. Jinwoo harus mendapatkan kawan hunter yang bisa diandalkan dan terpercaya, yang membuat mereka lebih bernilai daripada harta. Jinwoo yang sudah mendengar tujuan ayahnya kemudian mengucapkan terima kasih, namun Jinwoo berpikir bahwa saat ini ia tidak bisa melakukannya karena ia akan bergabung dengan guild milik Sung Jinwoo. Sementara itu, Sung Jinwoo yang terjebak oleh kerumunan wartawan yang ingin mengambil berita tentang dirinya, kemudian mendapat sebuah pertanyaan dari salah satu wartawan yang bertanya, apakah ia bekerja di bawah asosiasi, serta bagaimanakah perasaannya menjadi hunter yang mengalami kebangkitan ganda. Baekhyun-woo kemudian datang menghampiri Jinwoo untuk membantunya keluar dari kerumunan wartawan. Namun, sesaat sebelum ia memegang tubuh Jinwoo, dalam sekejap mata, Jinwoo sudah berpindah tempat ke belakang para wartawan, lalu berkata bahwa ia baik-baik saja dan bisa mengatasinya. Sambil tersenyum, Choi Jong-in nampak tidak terkejut melihat gerakan Jinwoo yang memiliki kelas match, namun memiliki kecepatan seorang assassin. Berbanding terbalik dengan Baekhyun-woo yang nampaknya mulai merasa tertantang dengan kecepatan Jinwoo yang bahkan matanya sendiri sudah tidak bisa untuk mengikutinya. Walaupun ia sudah mengetahui jika Jinwoo seorang hunter yang kuat, namun ia tidak menyangka bahwa Jinwoo bukan saja mengalami kebangkitan kedua, melainkan dia akan menjadi hunter yang akan terus-menerus berkembang. Ternyata berita Sung Jinwoo juga disiarkan di televisi internasional, membuat Hwang Dong-soo yang menontonnya terkejut dan marah karena Jinwoo masih hidup dan sekarang telah menjadi hunter rank S. Beberapa waktu kemudian, Sung Jinwoo pergi ke toko perlengkapan hunter untuk mencoba menawarkan orbnya. Pelayan toko terkejut karena untuk pertama kalinya ia melihat artefak orb berwarna merah dengan energi sihir yang kuat, serta efek yang bisa memperkuat sihir sampai 100%. Ia mengira bahkan seorang ahli master artefak hanya bisa membuat orb dengan efek memperkuat sihir sebesar 50% saja. Itu pun dengan mencurahkan seluruh jiwa raga untuk membuatnya. Ia pun mengingat kalau saja Master Choi Jong-in mengetahui artefak ini, pasti ia akan segera datang dengan membawa tumpukan uang untuk membelinya. Pelayan toko pun menanyakan pada Jinwoo di mana ia mendapatkan artefak ini. Sung Jinwoo menjawab jika ia menemukannya di dalam dungeon. Pelayan itu pun menawarkan Jinwoo apakah bersedia melelangnya di rumah lelang mereka. Mereka berjanji akan membantu memberikannya harga yang terbaik. Jinwoo pun menjawab akan memikirkannya. Jinwoo berpikir ia harus segera menyelesaikan istana iblis secepat yang ia bisa agar bisa membuat Holy Water of Life.
Untuk itu, ia membutuhkan artefak yang bisa melindunginya dari gelombang panas Istana Iblis. Sung Jinwoo kemudian menjelaskan jika ia datang ke tempat ini untuk membeli artefak yang mampu bertahan dari api. Pelayan itu pun membawanya ke sebuah ruangan yang dijaga dengan pengamanan yang ketat. Ia menjelaskan jika suatu artefak dengan ketahanan elemen memiliki harga yang mahal, jadi ia tidak memajangnya di internet, namun masih bisa dibeli di sini. Sung Jinwoo baru sadar jika di antara tipe sihir, tipe api lah yang paling banyak. Contohnya Song Chuyul dan Choi Jong-in. Keduanya adalah match elemen api. Bahkan Tusk juga elemen api. Di ruangan tersebut terpajang banyak artefak yang berada di dalam kaca. Pelayan itu menantang Jinwoo. Apabila ia mampu memecahkan kacanya, maka ia boleh mengambil artefak di dalamnya. Jinwoo yang merasakan suatu energi sihir mulai ragu apakah kaca yang melindungi artefak mampu menahan sihirnya. Jinwoo pun langsung mengeluarkan energi sihir miliknya. Pelayannya panik dong, masa enggak? Pelayan dengan spontan menyuruh Jinwoo untuk berhenti karena ia hanya bercanda. Apabila kaca yang melindungi artefak sampai pecah, maka hunter veteran akan segera datang kemari. Karena rumah lelangnya telah menjalin kerjasama dengan Guild Hunters untuk pengamanannya. Pelayan yang melihat Jinwoo baru sadar jika ia hunter tipe match, namun memiliki aura yang mengerikan. Jinwoo pun bertanya, apakah di toko ini ada dagger yang bisa ia beli. Salah satu pelayan bagian senjata pun mengarahkan Jinwoo menuju ke tempat yang menjual senjata. Namun pelayan yang tadi akhirnya melihat sebuah retakan di sebuah kaca yang membuatnya heran karena seseorang bisa merusak kacanya tanpa menyentuhnya. Makanya jangan sombong dong. Jinwoo yang melihat sebuah dagger lalu menanyakan harganya. Pelayan itu menyebut dagger itu seharga 30 juta won. Jinwoo pun berpikir bahwa dagger ini lebih jelek dari Night Killer, tapi bisa sebegitu mahal statnya, sama seperti rasa kafang. Ia pun menunjukkan sebuah dagger miliknya untuk mengetahui harganya. Pelayan itu kemudian memeriksa dagger milik Jinwoo. Setelah menyentuh dan melihatnya, pelayan itu menyebut jika dagger itu bisa bernilai sekitar 100 juta won. Sontak saja, Jinwoo langsung syok mendengar harga yang mahal. Padahal Jinwoo membelinya seharga 2,8 juta emas saja. Menurutnya, pedang besi Kim Shik yang punya tambahan 10 attack harganya sekitar 3 juta. Dan perlengkapan yang tidak berguna yang pernah Jinwoo gunakan harganya bisa sampai 1 juta won. Sehingga jika ia membeli semua perlengkapan yang kemarin, maka ia akan mendapatkan untung yang banyak. Ia pun berpikir untuk tidak akan menjual dengan harga yang seperti itu. Beralih di markas Guild White Tiger, Baek Yeon-woo ternyata masih memikirkan tentang Jinwoo sebagai seorang hunter yang mampu untuk terus berkembang. Ia pun akhirnya sadar jika seseorang yang memiliki kemampuan seperti itu pasti akan membuat guild sendiri dibandingkan memilih bergabung dengan guild orang lain. Tentunya guild top nasional tidak akan berarti baginya karena jika ia terus berkembang, maka dimanapun ia berada, ia akan menjadi yang terbaik. Baek Yeon-woo pun menyadari bahwa yang ia lakukan bersama Choi Jong-in adalah usaha yang sia-sia untuk mengajak Jinwoo bergabung ke guild mereka. Berita yang tersebar di Korea membuat ketuaan sangat bersemangat untuk merekrut Jinwoo walaupun master guildnya sudah menyerah. Ketuaan bersama anggota lainnya menuju ke apartemen Jinwoo yang sudah dipenuhi oleh wartawan yang ingin mencari beritanya. Jin-ah yang melihat mereka dari balik jendela sangat terkejut melihat para awak media yang berkumpul di depan apartemen mereka. Jinwoo pun berpikir apa dia harus ke bawah untuk menyuruh mereka pergi. Jin-ah kemudian melarangnya untuk melakukan hal itu karena bisa menjadi bahan olokan di internet. Jika ia sampai mengusir wartawan, akan makin parah. Jinwoo pun bertanya mengapa ia bisa menjadi bahan olokan dan salahnya di mana. Dengan serius, Jin-ah menjelaskan bahwa pada waktu itu opanya main pergi saja tanpa memberi perhatian kepada wartawan. Jinwoo pun mengatakan jika ia tidak masalah dengan situasi ini. Tiba-tiba terdengar sebuah ketukan pintu. Ternyata itu adalah Jinwoo yang diusir oleh ayahnya karena memilih untuk menjadi wakil dari guild yang akan Jinwoo buat. Jinwoo pun meminta untuk bisa tinggal bersama Jinwoo. Tapi
Belum sempat ia selesaikan ucapannya, Jinwoo langsung menutup pintu apartemennya. Sementara itu, ayah Jinwoo yang kesal dengan keputusan Jinwoo memiliki alasan untuk mengusirnya, yaitu agar ia bisa mandiri. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba ayah Jinwoo mulai pusing dan terjatuh. Nah, minasan, demi menyembuhkan ibunya dari tidur abadi dengan ramuan Holy of Water Life, maka Jinwoo akan sekali lagi datang ke Istana Iblis. Bagaimanakah keseruannya? Tonton terus video selanjutnya ya. Dah.